Bismillahirrahmanirrahim. Penafsiran surat Al-Maidah ayat 6 di dalam tafsir Munir karya Imam Az-Zuhaili. At-tafsir wal bayan. Ya ayyuhalladzina amanu idza aradtumul qiyama ila sholati wa antum muhditsun wa hadzal qayyidu sabata fi sunnatin nabawiyyah fa alaikum bil wudu. Jadi orang-orang yang mau menjalankan sholat sedangkan mereka sedang punya hadas kecil, hendaknya ambil air wudhu terlebih dahulu. Ketentuan ini sudah ditetapkan di dalam hadis Nabi. Idza yaqbalu wa sholatan bi ghairi thahurin, sebab Allah Ta'ala tidak akan menerima sholat tanpa wudhu. Fa idza kana muridu sholati muhditsan wajib alaihil wudhu. Ketika orang yang mau menjalankan sholat dalam keadaan hadas kecil, maka wajib baginya ambil air wudhu. Wa idza kana mutawaddian fa huwa mandubun. Adapun ketika orang yang mau menjalankan sholat sudah punya wudhu lalu dia ambil air wudhu lagi, hal yang demikian fa huwa mandub, itu mendapat kesunahan. Wa faraidul wudhu'i fil ayati arba'atun hiya ghuslul wajhi wal yadaini ilal mirfaqaini wal mashu birra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Ayat ini menjelaskan bahwa fardunya wudhu itu ada 4, yaitu anggota yang harus dibasuh, wajah, kedua tangan beserta kedua siku, rambut yang ada di kepala harus dibasuh, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Adapun fardhiyatul ghusli di dalam ayat ini dijelaskan wa in kuntum junuban fatahharu ay fahzilu bil ma'i abdanakum jami'an. Orang yang sedang junub hadas besar maka hendaknya mandi terlebih dahulu. Li'annal amra bitauhiri lima lam yata'allaq bi adzwin mahsusin kana amron bitahsilil dhaharah fi kulli badan. Perintah di sini perintah untuk bersuci, tidak khusus anggota satu, tidak ada anggota yang dikhususkan. Jadi perintah ini menunjukkan bahwa thaharah di sini bisa dihasilkan dengan cara mandi seluruh badan. Wa ba'da ayyubayyinu wa ta'ala wujub isti'malil wudhu'i wal ghusli inda iradati shalah wal wudhu'i marratan aw aktsara fil yaum wal ghusli marratan aw aktsara fil usbu. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan menggunakan air untuk wudhu dan mandi, yubayyinu anna wujub isti'malil ma'i muqayyadun bi amrayni. Allah Ta'ala lalu menjelaskan bahwa wajibnya menggunakan air itu terikat 2 perkara. Al-awwalu wujudul ma'i, yang pertama harus ada air, wa tsani al-qudratu ala isti'malihi min ghairi dhararin. Yang kedua, bisa menggunakan air tanpa ada bahaya sama sekali. Fa in kana muridu sholati maridun aw musafiron lam yajidil ma'a farakhasa syar'u lahu fit tayammumi minal hadatsil asghari wal akbar. Dan ketika orang yang mau menjalankan sholat itu keadaannya sakit atau sedang bepergian lalu tidak mendapatkan air, maka syariat memberi kemudahan untuk menjalankan tayamum untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Wa hadza ma awdahatul ayah, ini dijelaskan pada ayat wa in kuntum maradha aw ala safarin ai in kuntum maradha maradhan yashuqu ma'ahu isti'malul ma'i aw yadurru kal khima wa nahwiha wal maradul jildi kal jidri wal jarbi wa nahwihima minal quruhi wal juruh. Ketika orang yang mau sholat itu sedang sakit yang bahaya untuk menggunakan air, seperti panas, demam, atau penyakit kulit, atau ada luka dan lain sebagainya. Au kuntum fi safarin tawilin au qasirin, atau sedang dalam bepergian jarak jauh ataupun dekat. Walam tajidu ma'an fatayammamu, lalu tidak mendapatkan air, maka boleh diganti dengan tayamum sebagai pengganti wudhu. Wal muradu bis safar asairu kharijal imron. Yang dimaksud safar di sini adalah pergi meninggalkan keramaian. Wa huwa ghairu safaril qasri, yaitu tidak pergi yang mencapai batas bisa mengqasar sholat.
Wa ubira bisafari an adamil ma'i li anna safaro yaghlibu fihi adamu wujudil ma'. Ditakdirkan bepergian itu umumnya tidak mendapatkan air, sulit mendapatkan air. Wa kaza in ahdatstum al hadatsaal azhara al mu'abbara minhu bil maji'i ilal ghaid. Dan juga ketika hadas kecil yang ditakbirkan dengan bil maji'i ilal ghaid, yaitu orang yang sedang buang air besar, ini sebagai kinayah bahwa kinayatun angqadhil hajah, yaitu menjadi kinayah orang yang sedang qadhil hajat, mendatangi hajatna min baulin wa ghaibin, entah itu buang air kecil ataupun buang air besar. Wal khulasah, hasil akhir atau intinya, idza kuntum ala halin minal ahwalil arba'atil muqaddimati al marodu was safaru wal hadatsul asghar wal akbar. Ketika kalian semua dalam keadaan 4 perkara yang disebutkan tadi, yaitu sakit, pergi, hadas kecil dan hadas besar, walam tajidu ma'an ay faqatumul ma'a au kuntum muhtajina lahu, ketika seperti itu tidak mendapatkan air ataupun ada air tapi air itu hanya cukup untuk kebutuhan minum misalkan, faqsudu ay tayammamu turaban au makanan min wajhil ardi dhahiron la najasata fihi, maka boleh bertayamum, yaitu mencari debu yang suci di atas bumi, debu yang tidak ada najisnya. Lalu fadribu bi aidikum alaihi, maka tanganmu pukulkan ke atas bumi, ke atas tanah, wamsahu wujuhakum wa aidiyakum, lalu dibasuhkan di wajah dan kedua tangan. Wa masful yadi yakunu ilal mirfaqi, adapun membasuh kedua tangan itu sampai kedua siku. Fi ra'yil Hanafiyati wasyafi'iyati, ini di dalam pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kama fil wudu, seperti halnya ketika ambil air wudu. Wa tayammumu badalun minal wudu'i, adapun tayamum ini sebagai pengganti mengambil air wudu. Summa dzakara ta'ala hikmata masyru'iyyati tayammum wa huwa at-taysiru 'alan nas wa daf'il haraji 'alaihim. Adapun Allah Ta'ala menjelaskan diperbolehkannya tayamum, yaitu ini demi memudahkan manusia dan agar supaya manusia itu terlepas dari kesalahan atau dosa. Fa'abana annahu ta'ala ma yuridu liyaj'ala 'alaikum fi ma syara'ahu min ahkamil wudu' wal ghusli wat tayammumi fi hadhil ayah wa ghairiha harajan ay adna dzikin wa aqalli masyaqqatin, yaitu Allah Ta'ala menghendaki agar supaya syariat dalam menjalankan hukum wudu, mandi, tayamum itu adalah menghindari dari kesalahan atau kerupekan. Tidak ada air boleh tayamum, tidak ada air boleh mandinya boleh diganti dengan tayamum. Li'annahu ta'ala ghaniyun ankum rahimun bikum, sebab Allah Ta'ala itu zat yang maha sugih, maha kaya dari kita semua dan belas kasihan terhadap kita semua. Fala yushra'u lakum illa ma fihi al-khairu wa naf'u lakum, maka agama tidak mensyariatkan kecuali sesuatu yang di situ ada kebaikan dan ada manfaat untuk kita semua. Walakin yuridu liyudhhirakum minad danasi warijsi al-madi bi izanatil aqdar. Allah Ta'ala menghendaki supaya kita semuanya itu bersih-bersih dari kotoran, dari najis, yaitu dengan cara menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Tsumma dzakara ta'ala bil munasabati bin ni'ami al-katsirah allati an'ama biha alaina. Kemudian Allah Ta'ala menisbatkan nikmat-nikmat yang besar yang sudah diberikan kepada kita semua. Fadhkuru ayyuhal mu'minun nikmatallahi bitaufiqikum lil Islam wa tasyri'i hadzal dinil azim. Maka kita hendaknya harus mengingat nikmat Allah, kita sudah diberi taufik untuk agama Islam dan menjalankan syariat agama yang mulia ini. Wa irsalihi ilaikum hadzal rasulil karim, yaitu dengan Allah Ta'ala mengutus
Rasul kepada kita semua, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma akhadha alaikum minal ahdi wal mitsaqil ladzi ahadakum bihi khina tayatumuhu inda islamikum ala sam'i wa ta'ah fil mangsyati wal makrah al mahabbatu wal kurhu wal usru wal yusru wa ala mutaba'atihi wa mu'azaratihi wal qiyami bidinihi wa iblaghihi anhu wa qabulihi anhu. Wa tilka hiya bai'atul aqabah wa bai'atul ridwan wa ghairihima, yaitu apa? Allah Ta'ala sudah memberi janji kepada kita, sudah ada bai'ah yang kita semuanya sepakat untuk selalu taat, untuk selalu mendengar apa yang disyariatkan Islam dalam keadaan fil mangsyati wal makruhi, yaitu dalam keadaan suka ataupun tidak suka, wal usri wal yusri, mudah ataupun sulit, kita harus tetap komitmen untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW demi menegakkan agama Nabi dan menyampaikan apa yang sudah disampaikan Nabi dan bisa menerima apa yang sudah kita dengar dari Nabi, yaitu watilka hiya bai'atul aqabah wa bai'atul ridwan wa ghairihima, yaitu yang sudah terlaksana di bai'atul aqabah wa bai'atul ridwan dan lain-lainnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.